Ya, shalom. Puji Tuhan kita boleh bersama-sama lagi beribadah. Saya akan mengajak saudara untuk buka firman Tuhan bersama dengan saya di Keluaran pasal yang ke-15, ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-27. Ada satu perikop saudara. Minggu lalu saya sudah sampaikan kepada saudara bagaimana perjalanan orang Israel, sebagian besar perjalanan mereka dilewati dengan persungutan, dilewati dengan keluh kesah, dilewati dengan kata-kata yang tanda petik tidak berkenan di hadapan Tuhan. Awalnya persungutan mereka karena kebutuhan-kebutuhan, Tuhan masih mendengar, Tuhan masih menjawab. Tapi ketika persungutan itu mulai bertambah, saudara, ya, maka Tuhan melihat itu tidak baik lagi seperti itu. Ya, ketika Tuhan memandang itu tidak baik, maka Alkitab mencatat dia begitu murka, dan begitu dia murka, maka orang-orang Israel langsung dihukum, saudara. Dan hari ini saya mau sampaikan satu nats ini kepada saudara, dan saya berharap saudara bisa memperhatikan baik-baik apa sih kenapa alasan utama orang-orang Israel itu sampai bisa bersungut-sungut seperti itu. Bukankah mereka mengalami pertolongan Tuhan yang begitu luar biasa? Mereka melihat mujizat Tuhan yang begitu luar biasa. Tapi setiap kali ada tantangan, ada masalah, ada pergumulan, selalu mereka keluar reaksi responnya adalah bersungut-sungut. Nah, saya percaya keadaan kita ya di dunia ini yang sekarang ini, saudara, itu kecenderungan kita lebih gampang untuk kita bersungut-sungut, lebih gampang kita untuk berkeluh kesah. Ya, keadaan itu, ya kita punya alasan. 1001 alasan, entah apapun saudara, ya kita bisa mengeluh kepada pemerintah, kita bisa mengeluh kepada apapun saudara. Tapi hari ini kita sudah minggu lalu kita sudah belajar bahwa berkeluh kesah atau mengeluh atau bersungut-sungut itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dia seperti burung merpati, ya yang terus setiap hari pagi, siang, sore, ya bunyi terus seperti itu saudara. Besok lagi dia bunyi seperti itu. Dan orang yang seperti itu dia tidak akan kemana-mana. Dia akan terus mengalami kondisi dan situasi yang sama. Dia akan berputar-putar di kondisi yang seperti itu saudara. Bahkan dia tanda petik dia akan berhenti ya untuk tidak bisa menerobos apapun saudara. Karena itu saya berharap saudara bisa memperhatikan dengan baik apa yang saya sampaikan minggu lalu. Supaya kita tidak menjadikan hidup kita ini menjadi hidup yang stagnan, saudara. Mari kita baca bersama-sama di Keluaran pasal 15 ayat 22 sampai 27. Berikutnya di Mara dan di Elim. Ayat 22, 2, 3. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari laut Teberau, lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, apakah yang akan kami minum? Musa berseru-seru kepada Tuhan dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sana diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sana Tuhan mencoba mereka. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Katakan amin. Nah saudara, sebelum saya sampaikan khotbah saya sesuai dengan nats yang kita baca ini saudara, saya ingin mengawali dengan sebuah kisah saudara. Satu kali ada sekelompok ahli tumbuh-tumbuhan saudara. Mereka sedang mencari jenis tumbuh-tumbuhan atau spesies yang baru saudara. Mereka menjelajah ya daerah terpencil, yaitu di pegunungan Alpen saudara. Karena mereka mendengar ada banyak jenis tumbuh-tumbuhan di lereng di pegunungan Alpen itu saudara. Ya, nah misi mereka adalah mencari tanaman atau tumbuhan atau bunga yang spesies yang belum pernah ditemui
selama ini saudara. Dan berhari-hari ketika mereka melakukan perjalanan mereka saudara, menelusuri pegunungan Alpen saudara, dan mereka menemukan mereka belum menemukan satu jenis tumbuhan atau bunga apapun saudara yang baru saudara. Ya, nah sampai di satu titik saudara, mereka berhenti tepi jurang saudara. Ya, mereka putus asa karena ini tepi jurang. Dan mereka berkata kita nggak bisa melanjutkan perjalanan lagi karena ini sudah di tepi jurang seperti itu. Ya, lalu mereka coba berhenti sejenak, mereka istirahat sejenak. Lalu satu arit yang mengambil teropong, ya karena pemandangan cukup indah, dia coba teropong saudara. Ketika dia teropong saudara, ternyata dia melihat ada sebuah pohon yang sedang berbunga yang sangat unik dan yang sangat langka, ya. Nah, apa yang terjadi saudara? Ketika dia lihat itu, dia ceritakan kepada teman-temannya, coba lihat ini, ya. Ada sebuah pohon yang sedang berbunga, bunganya unik sekali seperti itu. Rasanya belum pernah kita lihat selama ini, ya. Dikatakan, ya mereka sangat tertarik saudara untuk mendapatkan bunga itu karena bunga itu nilainya sangat tinggi untuk penelitian mereka saudara, ya. Namun mereka menghadapi satu tantangan yang berbahaya. Apa itu? Karena pohon yang berbunga itu ada di lereng bukit yang sangat terjal dan jauh dari lokasi mereka saudara. Ketika mereka melihat situasi seperti itu, medan yang sangat berbahaya saudara, mereka kembali hopeless lagi saudara. Gimana kita bisa turun ya seperti itu? Oh tiba-tiba ada satu anak kecil dari desa sekitar yang tiba-tiba nongol melihat mereka. Lalu bertanya, Tuan, ngapain di sini? Ya, mau cari apa seperti itu? Lalu salah satu mereka berkata begini, kami sedang mencari tumbuh-tumbuhan spesies baru. Dan kami baru menemukan ada di bawah lereng bukit ini. Ya, sekarang adik kecil, mau kamu bantu kami untuk mengambil bunga itu yang ada di bawah lereng gunung ini? Ya, anak itu bertanya, di mana lokasi bunga itu? Lalu si ahli tumbuhan itu memberikan teropongnya, ditunjukkan arahnya. Di situ kamu lihat. Begitu dilihat, iya betul ada seperti itu. Ya, lalu si anak itu memandang si ahli itu, ya, sambil kebingungan seperti itu, ya, dengan perasaan yang cemas, perasaan yang takut seperti itu, ya. Si ahli tumbuhan itu tahu akan perasaan si anak, ya. Mereka yang dewasa aja takut untuk turun seperti itu, ya. Lalu kemudian, ya, dia pakai trik, dia ambil dompetnya, dia keluarkan isinya uang saudara, dan dia berkata kepada si anak itu, kalau kamu berhasil membantu kami mengambil bunga itu, maka semua uang ini akan menjadi milikmu. Kamu jangan takut nak. Kami memiliki peralatan dan tali untuk bisa mengikat kamu turun ke bawah. Nanti kami yang akan memegang talinya, ya, kamu tinggal turun dan ambil bunganya. Nah kalau bunganya bisa kamu ambil, ya, dan bawa kepada kami, nanti kami akan berikan uang ini untukmu. Ya, si anak itu melihat uangnya cukup banyak dan tergiur. Karena mungkin selama ini anak desa, ya, dia belum pernah lihat uang sebanyak itu dan juga belum pernah memiliki uang sebanyak itu. Tiba-tiba anak itu berkata begini, baik, saya mau uang Tuhan dan saya akan bantu Tuhan ambil bunga itu. Tapi tunggu sebentar. Tiba-tiba si anak itu lari begitu cepat entah kemana saudara seperti itu. Ya, nah para ahli tumbuhan itu saudara mereka bingung. Ini pada kemana anak ini? Cepat sekali lari seperti itu. Lalu apa yang terjadi saudara? Selang beberapa lama waktu saudara, anak itu datang kembali bersama dengan seorang yang dewasa. Lalu dia berkata begini, Tuhan, saya mau mengambil bunga itu dan saya mau uang yang Tuhan janjikan itu. Ya, tapi saya minta nanti yang memegang talinya bukan tuan-tuan, tapi orang yang bersama saya ini, dan saya akan turun ke bawah mengambil bunganya. Lalu si ahli tumbuhan itu berkata begini, siapa orang ini yang kamu minta untuk memegang talimu? Ya, anak itu menjawab, tahu siapa dia? Dia berkata, dia bapak saya. Saya lebih percaya kepada bapak saya
Kalau bapak saya memegang tali ini, maka saya akan aman. Dan akhirnya talinya diserahkan ke bapak anak itu, lalu si anak itu turun ya dengan percaya diri, tanpa ada rasa cemas, tanpa ada rasa takut, saudara. Mengapa anak ini begitu berani turun ke lereng bukit yang sangat berbahaya tanpa rasa takut dan rasa cemas, saudara? Karena dia tahu bapaknya yang akan memegang talinya. Dia kenal siapa bapaknya. Bapaknya bukan cuma kuat menahan talinya, tapi dia percaya bapaknya juga tidak akan pernah melepaskan talinya. Apapun nanti akan terjadi, saudara. Karena itu dia berani berkata, kalau bapak saya yang memegang talinya, saya akan aman. Saudara, saudara mengerti? Sama seperti si anak dari pegunungan Alpen ini, saudara. Yang menggantungkan tali hidupnya di tangan bapaknya, saudara. Demikian sebenarnya setiap kita orang-orang percaya. Saudara dan saya ada di tangan Bapa Surgawi. Katakan amin. Tahukah saudara bahwa Bapa Surgawi itu senantiasa memegang tali kehidupan kita? Alkitab berkata bahwa tidak ada satu kuasa apapun atau siapapun yang dapat merebut hidup kita dari tangan Sang Bapa. Dia adalah pribadi yang berkuasa. Dia adalah pribadi yang berdaulat atas kehidupan kita. Dan dia berjanji, dia tidak akan pernah membiarkan anak-anaknya bahkan jatuh tergeletak. Nah, seharusnya ini membuat saudara saya bisa percaya bahwa di tangan Bapa kita akan aman. Katakan amin. Namun hari-hari ini saya melihat ada banyak orang, termasuk orang Kristen, merasa tidak aman. Merasa takut. Merasa situasi ketidakpastian yang hari-hari ini terjadi, saudara. Dan hidupnya itu dipenuhi dengan tanda tanya besar. Apakah esok hari kita masih punya penghasilan? Apakah esok hari kita masih punya pekerjaan? Apakah esok hari bisnis kita masih bisa jalan? Esok hari masihkah tabungan kita cukup? Apakah esok hari kita masih ada? Atau orang-orang yang kita kasih masih ada? Masih sehatkah mereka? Atau terbaring sakitkah? Atau kita sendiri? Masih adakah kita esok hari? Saudara, situasi seperti ini, ketidakpastian ini, saudara, saya percaya sungguh tidak mengenakan bagi siapapun, saudara. Berada dalam kondisi seperti ini, itu bisa membuat iman kita goyah. Dan kehidupan kita tergoncang. Betul enggak? Haleluya. Karena itu siapapun yang mengalaminya, saya percaya perasaannya pasti akan apatis, pesimis dalam hidupnya, saudara. Tapi dengarkan baik-baik pesan saya ini. Sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang percaya, saudara dan saya harus mengerti bahwa apapun keadaan kita, apapun yang terjadi, bahkan yang akan terjadi dalam kehidupan kita, saudara dan saya kita mesti harus percaya bahwa ada tangan Tuhan, ada tangan Bapa yang memegang setiap pribadi kita. Amin. Nah, kalau kita percaya bahwa Bapa yang memegang hidup kita, bahwa ada tangan Tuhan yang memegang hidup kita, maka kita pasti harusnya merasa aman, saudara. Amin. Haleluya. Saya hari-hari ini, PD saya itu kuat sekali, saudara. PD saya kuat sekali. Kenapa? Saya tidak takut. Ya, secara manusia, secara medis, kesehatan, kita sudah lakukan apa yang kita tahu, kita kerjakan. Ya, setiap hari saya cuci hidung. Ya, saya kemana ketemu orang, saya cuci hidung. Ya, kalau sudah mandi, cuci hidung seperti itu. Saya bersihkan tubuh saya. Ya, cuci tangan, pakai masker, seperti itu. Ya, saya tidak takut terpapar. Kenapa? Karena saya tahu secara manusia saya sudah menjaganya. Apalagi ada tangan Tuhan yang menyertai, yang melindungi. Haleluya. Kalau saudara sudah melakukan semua prokes yang Bapak Ibu Saudara tahu. Ya, apalagi saudara adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Mestinya gak perlu takut. Kalau dulu mungkin pernah ngalami terpapar, terinfeksi, lalu sakit mungkin seperti itu. Ya, lalu mungkin saudara mengalami penderitaan kesukaran waktu itu. Enggak apa-apa, itu sebuah pengalaman. Dan sebuah pengalaman itu pasti ada pelajaran di situ.
Amin. Tapi bukan berarti ketika kita ngalami itu, ya lalu kemudian kita menjadi takut. Ya nggak mau keluar lagi, nggak mau bergaul lagi. Salah itu. Itu bukan pelajaran yang baik jadinya. Seperti itu. Ya. Nah, saya melihat ada banyak orang seperti itu. Mestinya setiap pengalaman, pelajaran yang didapatkan itu membuat dia makin dewasa. Ya, kita nggak akan bisa terkurung terus di rumah. Ya, ada beberapa jemaat yang saya tahu, ya, nggak berani kumpul sama orang karena takut. Ya, saya katakan hidupmu itu bergantung kepada kekuatanmu sendiri jadinya. Hidupmu itu bergantung kepada perasaanmu sendiri. Itu bahaya sekali, saudara. Sebab ketika nanti Anda mungkin mengalami ya kejadian yang Anda takuti itu, saya mau katakan itu akan membuat Anda itu cepat meninggal. Ya, cepat pergi, saudara. Walaupun kita percaya bahwa hidup mati manusia itu di tangan Tuhan, tapi bagian kita harus tahu. Ya, Alkitab menjelaskan banyak sisi dalam kehidupan kita. Ya, Ayub pernah berkata, yang kutakutkan itulah yang mendatangi, menimpa aku. Jadi apa yang kita takutkan hari-hari ini, itu akan datang loh, saudara. Mesti kita jaga pikiran kita, mesti kita jaga perkataan kita. Ya, saya percaya, ya kita tidak akan bisa lah berusaha untuk menjaga hidup kita tanpa kita bisa berinteraksi keluar. Ya, saya mau katakan orang seperti itu kasihan sekali, nggak bisa menikmati hidup. Ada banyak orang-orang kaya juga seperti itu, ya terima orang datang bawa bayar takut sekali seperti itu. Saya yakin orang seperti itu walaupun dia punya uang, dia tidak damai, tidak ada sukacita dalam hidup seperti orang itu. Kasihan. Saya berharap anak Tuhan tidak seperti itu. Amin. Kita percaya bahwa ada tangan Tuhan yang terus menyertai kita, menjaga kita, memegang hidup kita. Amin. Kalau kita sudah lakukan bagian kita, secara prokes jangan pernah takut. Kalau Anda mungkin hari-hari ini ya kerjakan apa yang menjadi tanggung jawabmu, entah untuk usahamu, pekerjaanmu, percayalah. Ya, Tuhan juga kepingin melihat usahamu itu maju. Asalkan usahamu itu sungguh-sungguh Anda kerjakan dengan penuh tanggung jawab. Seperti itu, saudara. Ya, nah, keyakinan seperti ini harus dimiliki oleh setiap kita, saudara. Tapi kalau kita baca, ya, apa yang dialami oleh orang-orang Israel, saudara, keyakinan atau iman seperti ini, ya, itu sepertinya tidak dimiliki oleh mereka, saudara. Alkitab mencatat, ketika mereka keluar dari perbudakan bangsa Mesir, saudara, mereka begitu bersemangat. Mereka begitu bersuka cita, saudara. Dan di Keluaran pasal 15 tadi, saudara, yang kita baca di ayat di atas, saudara. Sebelum itu, saudara, dikatakan, saudara, mereka itu memuji, menyembah Tuhan. Mereka berkata begini, Tuhan itu kekuatan dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Ia Allahku, Bapakku. Dia berkata begini, siapakah yang seperti engkau? Mulia, dahsyat perbuatanmu. Itu ucapan mereka, nyanyian mereka, saudara. Hebat sekali nyanyian mereka itu. Persis kayak kita orang karismatik. Betul gak? Jingklak-jingklak gitu loh. Ya, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Luar biasa kan? Ya. Tapi apa yang terjadi setelah itu? Apa yang terjadi setelah nyanyi itu? Begitu keluar, pulang ke rumah, hadapi situasi, hadapi orang lain, hadapi semua yang ada, bisa berubah, saudara. Alkitab mencatat, setelah peristiwa mereka semangat memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan, mereka berkata, Tuhan itu mazmurku dan kekuatanku, mulia, dahsyat perbuatannya, ya. Setelah peristiwa itu Alkitab mencatat, mereka kemudian melewati padang gurun Syur. Dan mereka harus berjalan di daerah yang tandus. Di daerah yang kering, penuh debu. Dengan cuaca yang sangat panas. Dan di daerah itu mereka tidak mendapatkan air, saudara. Sebagian besar mungkin persediaan air mereka sudah habis. Anak-anak sudah mulai merengek, nangis, kehausan. Orang-orang tua mungkin sudah kelelahan
karena tidak mendapatkan minuman, saudara. Saya percaya persoalan minuman itu lebih berat ketimbang persoalan tidak punya makanan. Betul nggak? Loh, karena manusia bisa bertahan cukup lama tanpa makanan. Tapi manusia tidak akan dapat bertahan tanpa air sekalipun ada makanan. Ya, di dalam situasi seperti itu, saudara, mereka begitu kecewa. Dan puncaknya ketika mereka sampai di Mara. 3 hari perjalanannya di padang gurun Syur. Lalu kemudian mereka tidak mendapatkan air, mereka haus. Lalu mereka melanjutkan perjalanan sampailah di Mara, saudara. Lalu kemudian mereka menjumpai, ternyata ada air. Wah, begitu melihat ada air, pengharapan mereka mulai muncul kembali. Mereka berkata, ini dia, berkatnya sudah ada di depan mata. Mereka berlari, saudara, dan berebut minum air itu. Begitu minum, semua yang diminum itu langsung dilepekkan, dimuntahkan kembali. Kenapa dimuntahkan? Karena airnya itu pahit rasanya, saudara. Ternyata air itu hanya PHP, tahu PHP? Pemberi harapan palsu. Dan itu membuat mereka tambah kecewa lagi. Dan mereka langsung bersungut-sungut kepada Musa. Saya bisa membayangkan situasi betapa kecewanya mereka pada waktu itu, saudara. Seperti apa kecewa mereka, saudara? Saya mau tanya saudara, saudara pernah ngalami gak? Kepingin beli sesuatu, ya. Lalu kemudian ketika saudara mau beli, tiba-tiba saudara melihat banyak orang antri panjang gitu kan. Nah saudara untuk mendapatkan yang saudara inginkan itu, saudara mesti melewatinya dengan antrian yang panjang dan lama sekali. Pernah? Pernah ya? Pernah ya? Entah di Kentucky kayak yang biasa lagi share diskon, entah apalagi itu yang di depannya Jiko, nggak tahu berarti ya. Apalagi yang kalau saudara yang di sini, dia di Jakarta beberapa waktu lalu katanya ada BTS. BTS apa sih? Yang kau ketawa-ketawa pasti tahu gitu kan? Ya. Tapi begitu saudara ngantri panjang lama, ya, begitu sampai giliran saudara, pelayannya berkata begini, maaf, sudah habis. Perasaan saudara bagaimana? Apa perasaan saudara? Saya percaya saudara akan sangat kecewa. Buset. Sudah antri begitu lama. Tiba-tiba habis katanya. Sia-sia penantiannya. Nggak dapat apa-apa. Coba kayak dari tadi. Urutan berapa sudah tahu mau habis. Dituliskan habis. Kan perlu ngantri lagi. Seperti itu. Nah saya pernah ngalami antri saudara. Ya, saya bukan antri makanan. Saya antri minyak. Solar saudara. Ya dulu kan saya pakai mobil. Yang kijang itu. Ya minyaknya itu solar saudara. Dan itu kalau isi itu harus antri. Kita tahu bahwa di sini Singkawang di Kalimantan Barat khususnya ya apalagi beberapa tahun yang lalu ya untuk dapatkan solar itu sangat susah. Karena terjadi kelangkaan solar yang cukup lama saudara. Satu kali saudara ya saya bawa mobil ya pergi ke daerah Pasir Panjang. Ya ada SPBU itu saudara. Jaraknya tahu nggak dari sini ke sana berapa kilometer? Kurang lebih hampir 15 kilometer. Ya, ukuran mobil meterannya saudara. Seperti itu. Ya, sampai di sana. Nah, mobil saya itu solarnya sudah tinggal sedikit. Kira-kira kalau saya taksir ya pulang balik masih bisa lah. Pulang balik lah. Seperti itu. Ya. Nah, begitu sampai di SPBU saudara. Wah saya melihat antrian cukup panjang sekali. Ya, sampai di jalan. Kebanyakan itu truk, ya kemungkinan itu truk itu adalah truk yang tangkinya tangki siluman katanya seperti itu. Ya, saya ngantri, saya tunggu hampir 1 jaman saudara, panas terik matahari seperti itu. Ya, begitu sampai giliran saya, petugas SPBU-nya berkata begini, Pak, habis. Kok habis? Begitu saya dengar kata habis itu saudara, itu rambut di kepala saya sekali sepertinya mau berdiri semuanya. Kenapa saudara? Saya langsung nyamperin petugasnya. Saya turun. Saya mau tanya, benar-benar habis nggak?
Ini mobil ini saya pakai untuk pelayanan. Bukan kayak mobil yang lain itu. Ya, yang lain ngantri solar itu untuk jual kembali. Ya, saya rasanya mau marah sekali. Begitu giliran saya habis coba. Tapi apa mau dikata gitu kan. Kita nggak bisa apa-apa. Saya telepon Robi lah, polisi. Gambar kita itu. Rob, saya bilang bisa mantu gak nih? Ngomong sama petugasnya ini di sini nih. Ya, saya kasih HP, ngomong-ngomong, memang sudah habis. Memang sudah habis. Saya berkata, 5 liter gak ada kah? 5 liter aja boleh lah. Gitu kan, itu kan biasa isi bisa sampai 30 liter, 40 liter tangki itu kan. Seperti itu, 5 liter aja lah supaya saya bisa pulang nanti minimal ada stok sedikit. Bisa kemana, isi lagi seperti itu saudara. Ya, tapi yang mau dikata, habis katanya seperti itu. Terpaksalah nyetir balik dengan rasa kecewa yang sangat dalam saudara. Ya, saudara, hal yang sama dialami oleh bangsa Israel saudara. Mereka kecewa, awalnya mereka bersemangat karena mereka menemukan ada air untuk bisa diminum. Ya, mereka berpengharapan saudara, rasa haus mereka akan terobati. Tetapi ketika mereka meminum air itu saudara, mereka menjadi kecewa karena airnya adalah air yang pahit saudara. Nah, kekecewaan mereka lampiaskan kepada Musa. Mereka bersungut-sungut termasuk kepada Tuhan saudara. Karena bagi mereka sukar sekali untuk memahami keadaan seperti itu situasinya. Ya, mestinya kan Tuhan ada bersama kita. Dia bisa menolong kita. Bukankah tiang awan itu ada bersama-sama kita di atas? Bukankah itu tandanya Allah hadir menyertai kita? Tapi kenyataannya Allah yang beserta kita katanya sepertinya membiarkan kita mengalami kehausan dan kekecewaan yang begitu dalam. Saudara. Memang satu sisi saudara kita bisa berempati dengan apa yang dialami oleh orang-orang Israel. Tapi di sisi lain saudara, kita miris sekali melihat reaksi dan respon mereka saudara. Sepertinya mereka adalah bangsa yang tidak beriman. Padahal ada Allah bersama mereka setiap saat. Dan saya mau katakan, dengarkan sampai baik. Mereka itu satu-satunya bangsa yang paling banyak mengalami mujizat dan pertolongan Tuhan saudara. Mereka sudah melihat 10 tula plus 1 mujizat. 10 tula itu terjadi di Mesir. 1 mujizat terjadi di perbatasan Mesir. Di mana Allah membelah laut Teberau. Di depan mereka. Dan mereka bisa jalan itu saudara. Di tanah yang kering saudara. Tapi sekalipun mereka mengalami mujizat yang begitu luar biasa. Mereka tetap menjadi bangsa yang tidak beriman saudara. Hanya gara-gara tidak mendapatkan air, mereka bisa menyangkal Allah. Mereka berkata, kalau saudara baca di Keluaran pasal 17 itu hampir peristiwa yang sama. Karena tidak ada air di Meribah saudara. Ya, mereka berkata begini, adakah Allah atau Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak sih? Padahal urusan air itu saudara, bagi Allah itu sangat kecil sekali. Dia sudah tunjukkan mujizatnya itu loh. Yang 10 tula itu 2 itu berkaitan soal air. Yang tula yang pertama saudara, ketika Tuhan membuat air di sungai Nil itu menjadi darah. Lalu kalau saudara baca pada tula yang ke-7 saudara, Allah menurunkan hujan es di Mesir. Satu hal yang tidak mungkin terjadi pada waktu itu saudara. Tapi Allah tunjukkan. Dan dia ingin menyatakan bahwa bagaimana air itu ada di dalam kekuasaan Tuhan. Sehingga dia bisa turunkan air itu menjadi es di atas tanah Mesir saudara. Selanjutnya dia juga tunjukkan ketika dia belah laut Teberau saudara. Menjadi 2. Orang-orang Israel dapat berjalan di jalan yang kering. Bukankah itu menunjukkan bahwa Allah itu berkuasa atas semesta alam ini termasuk air saudara? Tapi mengapa mereka tidak percaya kepada Tuhan? Seharusnya mereka percaya. Karena mereka telah melihat mujizat yang Allah buat di depan mata mereka saudara.
Dari sini saudara, kita bisa menyimpulkan. Dengarkan saya baik-baik. Mujizat itu tidak selalu membuat orang lebih percaya kepada Tuhan. Banyaknya mujizat yang dialami oleh anak-anak Tuhan, itu tidak selalu membuat anak-anak Tuhan lebih mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Dengan peristiwa orang-orang Israel itu, kita bisa lihat banyaknya mujizat tidak membuat mereka lebih percaya hidupnya kepada Tuhan. Sama seperti orang-orang Kristen. Ya, kebanyakan orang-orang Kristen atau anak Tuhan seperti orang-orang Israel. Mereka hanya melihat mujizat sebagai jawaban atas pemenuhan kebutuhan mereka yang mendesak. Bila mereka sakit, mereka akan memohon mujizat. Dan bila mujizat kesembuhan terjadi dan mereka disembuhkan, mereka akan bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan telah membuat mereka sehat kembali. Bila mereka mengalami kesulitan keuangan, mereka berdoa minta terobosan keuangan. Nah ketika mujizat terjadi saudara, keuangan mereka selesai masalahnya saudara. Lalu mereka bersyukur kepada Allah, karena Allah telah memulihkan keuangan mereka saudara. Tapi apakah semua itu salah? Tentu tidak saudara mengucap syukur. Tapi reaksi syukur mereka itu hanya sebatas itu. Hanya sebatas ketika mereka ditolong baru mereka bersyukur saudara. Tapi tidak pernah muncul ada kerinduan, ada gairah di hati mereka untuk belajar mengenal siapa Allah, si pembuat mujizat yang telah menolong mereka itu saudara. Tidak ada satu gairah untuk mengenal kehendaknya dan mempercayakan hidupnya kepada sang pembuat mujizat itu saudara. Prinsip ini selalu seperti itu. Mereka itu. Dan banyak orang Kristen seperti itu. Mintalah, maka kau akan diberi. Ya kan? Mintalah, maka kau akan diberi. Ayatnya tidak pernah salah. Tapi mereka tidak punya keinginan untuk mengenal siapa si pemberi itu. Si pembuat mujizat itu saudara. Padahal ketika Tuhan melakukan mujizat, dengarkan baik-baik, bukanlah semata-mata hanya sekedar untuk memuaskan atau memenuhi kebutuhan kita yang mendesak. Tetapi lewat mujizatnya, Allah sebenarnya ingin memperkenalkan siapakah dirinya. Untuk apa dia membuat mujizat itu? Saudara mesti pahami itu saudara. Saya ulangi sekali lagi. Bisa ditayangkan itu? Tolong diikuti. Nah. Allah ketika dia melakukan mujizat. Dia bukanlah semata-mata hanya sekedar untuk memuaskan. Atau untuk menjawab memenuhi kebutuhan yang kita. Yang pada waktu itu mungkin mendesak. Tetapi lewat mujizatnya sebenarnya. Dia ingin memperkenalkan siapa dirinya. Dan untuk apa mujizat itu. Saudara, mungkin hampir semua kita, atau sebagian kita lah, lebih tepatnya mungkin, pernah mengalami mujizat. Pernah ya? Pernah mengalami mujizat? Siapa pernah mengalami mujizat di sini? Yang pernah mengalami mujizat boleh angkat tangannya? Oh, banyak yang tidak pernah mengalami. Saya percaya semua pernah mengalami mujizat. Tidak perlu harus yang spektakuler. Ya? Waktu kita mengalami mujizat, kita pasti bersyukur. Ada amin? Waktu kita bersyukur untuk mujizatnya, itu baik saudara. Tapi dengarkan baik-baik. Jangan cuma berhenti hanya dengan ucapan syukur. Tapi kenalilah dia yang mengadakan mujizat itu bagi saudara dan saya. Kenali dia, itu penting. Ya, jangan kayak orang Israel. Mereka mengalami berkali-kali mujizat. Tapi tidak kenal Allah mereka. Begitu nanti mengalami masalah. Mengalami tekanan saudara. Mereka berseru lagi. Mereka bersungut lagi.
Di saat mereka membutuhkan pertolongan, saudara, ingat Allah itu selalu memberikan mujizatnya dan menolong mereka, saudara. Tapi setelah itu, segera mereka melupakan apa yang Allah sudah perbuat, bahkan siapa Allah itu, saudara, yang telah menolong mereka. Tapi kemudian ketika ada masalah datang, mereka kembali lagi bersungut-sungut. Ketika ada kebutuhan yang belum terpenuhi, mereka mengeluh lagi. Dan setiap kali kalau ada keadaan-keadaan yang tidak menyenangkan, mereka selalu bersungut-sungut dan menyalahkan orang lain, termasuk menyalahkan pemimpinnya. Coba perhatikan ayat 22 sampai 25. Kita baca sekali lagi, saudara. 23. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu, karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, katanya, apakah yang akan kami minum? Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Alkitab menjelaskan, ketika ada masalah, ketika ada tantangan, ya selalu respon yang muncul itu ada dua. Apakah dia bersungut-sungut seperti orang Israel? Ataukah yang kedua seperti Musa, dia berseru kepada Allah. Kenapa Musa berseru kepada Allah? Artinya dia berdoa. Sebab Musa mengenal Allahnya, saudara. Saudara, saya tidak tahu dengan saudara. Apakah saudara tipe seperti orang Israel? Kalau ada masalah, sungut-sungut. Ataukah tipe seperti Musa? Kalau ada masalah, berdoa, berseru kepada Tuhan. Kita mencatat ketika Musa berseru kepada Tuhan, Tuhan menunjukkan kepada Musa sepotong kayu. Saudara tahu, setiap anak-anak Tuhan ketika berseru dan berdoa kepada Tuhan, selalu Tuhan pasti akan memberikan jawabannya. Walaupun jawabannya kita tahu seringkali pada umumnya, kedua tiga, iya, tunggu dan tidak kan gitu kan. Selalu dia berikan jawabannya, saudara. Selalu dia berikan jawabannya. Asalkan saudara mau doa, tanya dia. Dia akan berikan jawabannya. Kali minggu lalu saya saksikan, saudara. Tentang anak saya nomor 2, Iren. Secara manusia harusnya dia tidak lolos. Ya, karena PCR-nya itu positif. Tidak bisa berangkat. Tanggal 22 di PCR. Tanggal 22 yang PCR itu keluar hari Sabtu siang. Lalu kemudian tanggal 23 dia sudah berangkat ke Pontianak. Tanggal 23 siang dia PCR lagi di Pontianak. Dan keluarnya itu hari Minggu pagi. Selisih 1 hari. Tapi di hari Sabtu sampai Minggu pagi itu. Sebenarnya dia harusnya tidak berangkat. Tapi sepanjang malam. Papanya berdoa, bertanya kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan. Dan papanya berkata, selama ini kalau hamba-Mu berdoa, hamba tidak pernah menuntut, hamba tidak pernah mendesak, hamba tidak pernah tanda petik ngotot. Dan hamba minta aja apa yang menjadi kehendak-Mu jadi dan hamba mau lakukan. Dan Minggu subuh itu jam 12 malam, tengah malam sampai jam 3. Saya bergumul dengan Tuhan. Tiba-tiba Tuhan tunjukkan ayat itu yang kemarin saya sampaikan di Yosua. Firman Tuhan itu berkata begini, belum pernah Tuhan mendengarkan permohonan seorang manusia yang demikian. Waktu saya dapatkan ayat itu, saya tahu pasti Tuhan mau dengarkan permohonan saya. Lalu saya tanya Roh Kudus, apa yang perlu saya pohonkan itu? Roh Kudus tuntun saya baca konteks itu. Saya baca, Yosua perintahkan, ini perintahkan matahari, perintahkan bulan. Berarti saya harus perintahkan. Saya mulai perkatakan, saya perintahkan. Semua hasil swab yang di Pontianak itu negatif. Saya perintahkan semua virus COVID ya, yang coba menginfeksi Iren. Dan sedang ada di lab itu, saya katakan semua itu harusnya. Seperti itu, saudara. Lalu saya perintahkan
Ya, semua yang berhubungan dengan Iren. Sebab saya tahu Iren adalah rencana Tuhan. Dan semua yang ada dalam rencana Tuhan, entah apapun itu, akan terus bekerja dan mulai mendatangkan kebaikan bagi Iren. Saya katakan Iren akan berangkat ke Jakarta, dia akan bertemu dengan pembesar negeri ini. Dan itu yang memang saya doakan selama ini. Seperti itu. Dan minggu pagi jam 8 kurang, keluarlah hasilnya, PCR-nya negatif, saudara. Selisih cuma 1 hari. Kalau cara manusia itu nggak mungkin. Teman-temannya yang lain di provinsi yang lain, kalau sudah positif langsung gugur. Dipulangkan. Seperti itu, saudara. Cari Tuhan. Tanyakan. Apa yang menjadi kehendaknya. Jangan langsung mengeluh. Jangan langsung bersungut-sungut. Jangan menyalahkan yang lainnya. Cari Tuhan. Ibrani berkata, kalau engkau cari Tuhan dengan kesungguhan hati, maka Tuhan akan memberikan upah. Upahnya bisa dia buka jalan. Upahnya bisa materi. Upahnya bisa apa saja. Yang penting kehendaknya dan rencana itu jadi, saudara. Haleluya. Musa ketika dia berseru kepada Tuhan, Tuhan memberikan jawaban. Tuhan tunjukkan hanya sepotong kayu. Sepotong kayu di tengah-tengah jutaan manusia. Ngapain? Berapa sepotong kayu itu? Tapi bagi orang yang mengenal Tuhan, sekecil apapun, ketika Tuhan berbicara, itu pasti punya makna yang sangat baik, sangat bagus, sangat-sangat besar. Haleluya. Kenali Tuhanmu, saudara. Ketika Anda ada punya pergumulan, jangan sungut-sungut. Jangan cantumkan di status Facebook WA-mu. Ngomel. Gitu kan. Anda salah. Saya melihat banyak anak Tuhan seperti itu. Ya. Dan Musa ketika melihat kayu itu, sepotong kayu itu. Dia ambil kayu itu, seperti yang Tuhan suruh. Dia lemparkan ke air yang pahit itu. Dan Alkitab berkata, lalu air itu menjadi manis, saudara. Lihat, Tuhan masih melakukan mujizat lagi. Buat orang-orang Israel yang tegar tengku itu, yang kurang ajar. Ya kan? Saudara perhatikan, betapa panjang sabarnya Tuhan itu, saudara. Sebetulnya, 10 tulah plus 1 mujizat yang Tuhan sudah lakukan. Itu sudah cukup. Semestinya sudah cukup buat orang Israel untuk mempercayakan hidup mereka kepada Tuhan. Tetapi Tuhan masih perlu, tanda petik, masih mau melakukan 1 mujizat lagi dengan tujuan agar mereka sungguh-sungguh bisa mengenal Tuhan dan percaya kepadanya, saudara. Karena setelah peristiwa ini kalau sudah baca, ya, khususnya di ayat 25, saudara, yang B. Setelah peristiwa mujizat air di Mara ini menjadi manis, saudara. Alkitab melanjutkan, di sanalah Alkitab berkata, diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan, peraturan-peraturan kepada orang Israel. Di sanalah Tuhan menguji mereka, mencobai mereka. Artinya apa? Artinya setelah Tuhan memenuhi kebutuhan mereka, Tuhan membuat mujizat untuk mereka, menyelesaikan semua pergumulan mereka. Maka Tuhan tidak berhenti sampai di situ. Akhirnya Alkitab berkata, Tuhan memberikan ketetapan. Tuhan memberikan pengajaran. Untuk apa? Memang untuk mendidik orang-orang Israel supaya mengenal siapa Tuhan itu. Dan dikatakan bukan hanya pengajaran. Bukan hanya dididikan lewat ketetapan dan aturan-aturan yang Tuhan sampaikan itu. Tapi dikatakan Tuhan juga mencoba mereka, menguji mereka. Tuhan berkata, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepadamu. Diingatkan lagi 10 tulah itu. Aku tidak akan pernah melakukan itu kalau engkau dengarkan dengan sungguh-sungguh, lakukan dengan sungguh-sungguh, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Saudara perhatikan baik. Ketika Tuhan melakukan mujizat, maka setelah peristiwa mujizat itu terjadi,
Dia memberikan pengajarannya. Dia memberikan ketetapannya. Supaya orang Israel belajar mengenal dia dan percaya kepadanya, saudara. Ini polanya, saudara. Saudara masih ngerti? Jadi apapun yang terjadi kita ngalami, Tuhan tolong kita. Ingat baik-baik, polanya selalu sama. Dia ingin setelah peristiwa itu mengenal dia. Makin mengenal dia. Bukan setelah itu, ketawa-ketawa, sukacita, senang, ini luar biasa gitu kan. Tapi kalau gak ada kenal dia, buat apa? Nanti ngalamin masalah lagi, teriak lagi. Sungut-sungut lagi. Itu banyak orang seperti itu. Jadi setiap kali ngalami apapun. Yang pertama jangan sungut-sungut. Berseru kepada Tuhan, doa kepada Tuhan. Dia akan tuntun. Dan ketika dia tuntun, dia nyatakan pertolongan dan mujizatnya, ingat baik-baik. Dia tidak berhenti di situ. Dia ingin saudara dan saya mengenal dia, saudara. Polanya seperti itu kalau saya baca di Alkitab. Perhatikan baik-baik. Ketika dia melakukan mujizat, dia memberikan makan 5.000 orang laki-laki dewasa. Belum termasuk anak-anak dan wanita kan. Totalnya kira-kira diperkirakan 15.000 sampai 20.000 orang. Dia beri makan lewat 5 roti dan 2 ekor ikan. Suruh baca itu di Yohanes pasal ke berapa itu, ke 6 gak salah ya. Setelah peristiwa itu saudara, dia masih terus lakukan mujizat kepada murid-muridnya. Lalu kemudian orang-orang yang sudah mengalami makan roti dari 5 roti itu dan 2 ikan-ikan itu, mengalami mujizat itu saudara. Mereka mencari Yesus. Lalu ketemu Yesus. Yesus sampaikan kepada mereka. Yesus mengajarkan ya, pengajaran kepada mereka. Yesus berkata begini. Kamu sudah makan roti itu bukan karena kamu sudah kenyang, maksudnya. Kamu masih haus, artinya kamu ingin cari aku karena kamu ingin dapatkan sesuatu. Tuhan berkata, aku ini roti hidup. Roti yang turun dari surga. Ya, kamu tadi baru makan roti jasmani aja. Ya, kamu mesti makan roti hidup. Dan Yesus berkata, akulah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan Yesus memperkenalkan dirinya sebagai roti hidup. Yang mujizat-mujizat yang jasmani tadi itu, itu hanya sementara. Tapi kamu perlukan roti yang hidup ini. Supaya apa? Supaya kalau kamu mengenal roti yang hidup ini, kamu makan roti yang hidup ini, kamu tidak hanya mengalami mujizat, tapi kamu akan mengalami hidup yang kekal. Apa ini saudara? Kita mencatat ternyata mereka yang telah mengalami mujizat dengan makan roti dan makan ikan saudara. Tuhan membawa mereka masuk lebih dalam untuk mengenal dia. Nggak mau, bersungut-sungut mereka saudara. Ternyata mereka tidak mau mengenal Yesus. Mereka hanya mau mujizatnya saja saudara. Padahal mengalami mujizat tanpa mengenal sang pembuat mujizat. Itu adalah sebuah kesia-siaan saudara. Saya ulangi sekali lagi. Mengalami mujizat tanpa mengenal sang pembuat mujizat itu adalah sesuatu yang sia-sia. Coba perhatikan kehidupan kita masing-masing. Berapa banyak ketika saudara pergumulan, saudara masalah, lalu saudara berdoa, minta mujizat, kemudian mujizat terjadi bagi saudara. Pertanyaannya, apakah mujizat yang saudara alami itu membawa saudara makin mengenal Tuhan? Coba. Padahal mengenal Tuhan itu esensinya jauh melebihi mujizat apapun saudara. Karena sekalipun kita mengalami mujizat, tapi tanpa pengenalan akan Tuhan, hasilnya, dengarkan baik-baik, kemungkinan kita bisa binasa. Kita boleh mengalami mujizat, tapi tanpa mengenal dia, kita bisa binasa. Orang-orang yang salah mengalami mujizat, tapi mereka binasa di padang gurun. Hosea 4 ayat 6 berkata begini, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Tanpa pengenalan akan Allah, saudara dan saya walaupun mengalami mujizat, kita bisa mengalami dampak kepada kebinasaan saudara. Itu sebabnya Tuhan Yesus sebelum dia ditangkap dan mati disiksa, disalibkan saudara. Di dalam doanya di Taman Getsemani,
Rasul Yohanes menuliskan di Injil Yohanes pasal 17 ayat ketiga. Yesus berkata begini. Inilah hidup yang kekal itu. Yaitu bahwa mereka siapa? Murid-muridnya Yesus. Mengenal engkau siapa? Bapa. Satu-satunya Allah yang benar. Dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Itu doa Yesus, saudara. Jadi hidup kekal itu adalah mengenal Allah dan mengenal Yesus. Tanpa pengenalan akan Allah, tanpa pengenalan akan Yesus, maka semua mujizat atau semua yang kita miliki, yang kita alami, saudara, itu akan menjadi sesuatu yang sia-sia. Itu sebabnya Yesus pernah berkata begini, apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia, tapi dia kehilangan nyawanya. Artinya apa? Artinya dia tidak memiliki hidup kekal. Sekalipun dia mengalami mujizat. Tapi dia binasa. Jadi pengenalan akan Allah itu sangat penting. Amin. Tapi orang-orang Yahudi pada waktu itu, saudara, mengalami mujizat 5 roti, 2 ekor ikan itu, saudara. Yesus kepingin membawa mereka masuk lebih dalam lagi untuk mengenal dia. Tapi Alkitab mencatat mereka menolaknya, saudara. Dan ternyata mereka hanya ingin mujizatnya. Tapi tidak mau mengenal dia sebagai sang pemberi mujizat itu, saudara. Kalau saudara dan saya mau jujur dalam hidup kita masing-masing, saudara. Hari ini pertanyaannya. Seberapa saudara mengenal Allahmu? Kalau sudah mengenal, seberapa dalamkah kamu mengenal dia? Bagaimana mau mengenal dia? Alkitab aja malas dibaca. Padahal salah satu cara utama Allah menyatakan dirinya, memperkenalkan dirinya lewat firman Tuhan, lewat Alkitab, saudara. Dan Alkitab adalah firman Allah yang tertulis. Kalau dulu mungkin kita sulit dapat Alkitab, kita harus beli yang cetak. Sekarang kita punya HP masing-masing, tinggal download. Jadi kalau saudara saya mau kenal Allah, saudara saya mesti baca Alkitab, katakan amin. Sudah sampai di mana baca Alkitabnya hari ini? Bapak Ibu saudara sekalian, masih di kitab Kejadian? Bertobat. Berkali-kali ketika ada khotbah dari mimbar saya suruh ingatkan saudara, baca Alkitab, baca Alkitab, baca Alkitab. Orang baca Alkitab aja masih bisa disesatkan, apalagi tidak baca Alkitab. Iya kan? Iya. Ini nanti mulai sekarang itu akan viral itu. Nanti kartu vaksin itu dikaitkan dengan angka 66 itu, antikris itu. Akan dikaitkan di sana. Saya berkata hamba Tuhan yang terjemahkan, tafsirkan seperti itu. Tidak konsisten. Kalau dia mau tafsirkan seperti itu. Kenapa? Kalau itu tafsirkan setelah harafiah. Konsisten dong semua harafiah. Ya kan? Bisa gini. Kalau kita baca. Ya, belum lagi mereka bilang gini. Corona. Jumlahnya 6 angka, 6 huruf, 6. Lalu C-nya apa, O-nya berapa, jumlahnya lalu 66, 666. Kan gitu kan? Ilmu dari mana itu? Cocologi gitu kan? Ada jutaan nama, jutaan barang, jutaan apapun yang bisa dikaitkan dengan angka 666. Iya kan? Betul nggak? Iya. Kalau begitu nggak fair. Mestinya jumlah 6 nama itu dikaitkan apa? Itu yang pasti. Ini dari ini ke keluar. Bukan dari luar ke dalam. Salah. Gitu. Dari dalam keluar. Baru betul. Sekarang kalau kita bisa buat kan. Ini namanya apa? Ya. Berenger. Kita bisa hitung tuh. Jangan-jangan ini juga antikris tuh. Kan aneh. Ngawur sekali. Dulu kalau kita belum belajar. Betul, kita terdoktrin. Lihat angka 66, antikris. Kalau baca konteksnya,
Angka 66 itu. Sebelum dikasih tanda, tandanya itu tanda mana? Kanan kan? Sebelah kanan, idahi kan? Untuk kemarin kalian vaksin di mana? Kiri kan? Betul nggak? Apa itu nggak cocok ini? Sudah ngawur, nggak cocok. Ini ngerti nggak? Ini banyak hamba Tuhan tanda petik yang ngawur. Belum kemarin yang video yang viral itu. Saya tidak mau divaksin. Saya sudah dengar suara Tuhan. Tuhan berkata tidak baik. Itu mengandung apa? Apa itu? RNA atau apalah. Dengarkan baik-baik. Katanya chip kan? Itu chip itu kan pasti mengandung unsur ada zat besinya. Walaupun sedikit. Jangankan zat besi. Udara aja dimasukkan, disuntik ke dalam tubuh kita, darah kita, mati kita. Kan aneh. Coba pikir dengan akal sehat. Banyak anak-anak Tuhan itu gampang dikibulin. Mentang-mentang yang sampaikan itu hamba Tuhan. Tenar lagi gitu kan. Enggak bertanggung jawab. Dia bilang nggak mau divaksin. Ternyata ditelusuri sudah divaksin dia. Enggak pernah klarifikasi. Itu menjerumuskan orang-orang yang lain tidak mau vaksin. Menentang pemerintah jadinya. Ya kan? Itu sebabnya banyak juga kalangan yang di luar Kristen itu berkata. Ternyata di Kristen juga banyak kadernya. Pernah belajar. Lalu kalau sudah baca konteksnya. Di Wahyu pasal 14. Kalau mau bicara antikris. Mestinya sebelum ada tanda itu, ada sebuah patung dulu loh yang diberikan nyawa, diberi kuasa oleh binatang itu. Mana patungnya? Kan ini kan ngomong kita sembah. Pertanyaannya sekarang kita terima kartu vaksin itu, apa kita sembah dia? Apa kita menyangkal Yesus? Kan tidak. Coba pikir logika lah. Bagi saya saudara ya, ini bagi saya. Selagi barang itu tidak ditanamkan, misalnya kayak chip. Gitu loh, nggak ditanamkan, no problem. Iya, no problem. Itu hanya semua sistem. Sekarang sudah canggih, nggak perlu pakai chip. Tinggal scan mukanya, nget mata, bayar, gitu kan transaksinya. Ini kan nanti dikaitkan deh. Vaksin itu nanti kemana, ke mall harus ada kartu vaksinnya inilah, jual beli inilah. Dikait-kaitkan semua seperti itu. Ya, ini memang bisa terjadi perdebatan, saudara. Tapi kalau mereka yang tafsirkan seperti mau konsisten dong. Gitu. Berarti nanti juga anak-anak Tuhan kan dikasih tanda juga. Dikasih materi juga kan. Nah nanti kalian kasih tanda itu sebelum keluar nanti kasih barcode ya. Di luar siapkan barcode-nya ditempel nanti. Coba. Nggak, saya mau ngajarin kita supaya kita cerdas. Tidak terpengaruh oleh doktrin-doktrin yang memang sepertinya mengambil dari Alkitab tapi tidak Alkitabiah. Jauh dari konteksnya, keluar dari konteksnya. Gitu loh, comot-comot ayat. Itu kesukaan setan itu. Coba waktu dia cobain manusia. Dia bilang apa? Bukankah semua pohon ini, buah pohon di taman ini, tidak boleh kau makan. Cuma kata tambah tidak. Padahal kata tidak, kata tidak aja. Padahal kan firman Allah berkata, semua pohon buah-buah di taman ini boleh kau makan. Gitu kan? Dia cuma kata tanda tidak, saudara. Kecelakaannya si Hawa tidak menguasai firman. Tidak belajar firman. Tanda petik. Secara keseluruhan. Waktu dia jauh iblis apa? Tidak. Semua pohon ini boleh kami makan. Betul jawabannya. Tapi tentang pohon di tengah-tengah taman itu. Tidak boleh kami makan. Atau raba. Kan gak ada rabanya. Ditambahkan lagi saudara. Itu banyak orang Kristen yang gampang disesatkan. Kayak begitu. Ya. Haleluya. Jadi saudara perlu mengenal Allah. Caranya adalah baca Alkitabmu. Alkitab adalah salah satu cara yang utama yang Allah berikan untuk manusia supaya manusia bisa mengenal Dia. Baca Alkitabmu. Jangan tunggu mujizat baru kenal Dia. Gak perlu. Sekalipun mengalami mujizat belum tentu Anda mengenal Dia. Baca Alkitabmu. Baca Alkitabmu. Baca Alkitabmu. Baca Alkitabmu. Amin. Ya, karena tanpa pengenalan Dia,
Anda bisa binasa. Haleluya. Amin. Ya, saya pernah dengar sebuah ilustrasi khotbah begini, saudara. Ada seorang hamba Tuhan, dia baru ditempatkan di dalam satu gereja, menggantikan hamba Tuhan yang lama yang sudah pensiun. Nah, ketika hamba Tuhan yang baru ini ditempatkan di gereja itu, dia bertanggung jawab untuk menyampaikan firman, saudara. Dan kemudian minggu pertama, dia khotbah. Temanya adalah mengenal Allah yang benar. Dan khotbahnya diambil dari Yohanes 17 ayat 3. Yohanes 17 ayat 3 isinya apa? Isinya apa? Lupa kan? Inilah hidup yang kekal itu. Yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Itu dikhotbahkan hamba Tuhan yang baru ini. Dikhotbahkan dengan sangat bagus. Dan jemaatnya merasa diberkati, saudara. Mereka berkata begini. Wah, puji Tuhan ya. Kita bersyukur. Kita boleh dapatkan hamba Tuhan yang seperti ini. Kita boleh diberikan hamba Tuhan yang sangat bagus kayak begini. Ya, dia bisa menjelaskan dalam khotbahnya. Ya, ayat Yohanes 17 ayat 3 ini sangat baik. Luar biasa. Itu khotbah pertamanya, saudara. Minggu depan, hamba Tuhan ini khotbah lagi. Khotbahnya yang kedua. Dia khotbah dari Yohanes 17 ayat ketiga. Dan khotbahnya tetap bagus. Dan jemaatnya merasa diberkati. Minggu ketiga, dia khotbah lagi. Nggak ada tamu pengkhotbah yang lain. Dan khotbahnya tetap sama. Yohanes 17 ayat ketiga. Isinya apa? Isinya apa? Inilah hidup yang kekal itu. Bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Saudara. Dan jemaatnya boleh berpikir. Nih, Yohanes 17 ayat ketiga ini ternyata ayat yang penting. Kalau nggak penting, nggak mungkin dikhotbahkan sampai 3 kali. Luar biasa, penting nih. Yohanes 17 ayat 3, isinya apa? Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Kemudian minggu keempat, dia khotbah lagi. Dan dia khotbah tetap sama. Yohanes 17 ayat 3, saudara. Jemaatnya mulai berpikir. Ini ternyata Yohanes 17 ayat ketiga ini. Bukan cuma penting. Tapi ayat ini sangat dalam. Kalau penting enggak dalam. Kan enggak bisa dikhotbahkan berkali-kali. Jadi Yohanes 17 ayat 3 ini sangat penting dan sangat dalam. Minggu keempat. Minggu kelima dia khotbah lagi, saudara. Dia khotbah apa? Dia khotbah dari ayat yang sama. Ayat apa? Apa ayatnya? Yohanes 17 ayat 3. Isinya apa? Inilah hidup yang kekal itu. Bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Dia khotbahkan itu, saudara. Ya. Ketika dia khotbah. Di minggu kelima, jemaatnya sudah mulai bosan. Sudah mulai bosan. Minggu keenam, masih dia yang khotbah. Dan khotbahnya diambil dari Yohanes 17 ayat ketiga. Isinya apa? Lama-lama saudara juga bosan ya. Ya kan? Waktu dia khotbah Yohanes 17 ayat ketiga, dia berkata, ya inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Jemaatnya mulai berdoa dalam hati. Berapa lama lagi ya Tuhan? Dia akan khotbahkan Yohanes 17 ayat ketiga ini. Terus kemudian karena sudah bosan, mulai mengeluh dia. Mulai berbisik-bisik mereka satu sama lain. Mereka berkata begini, ini mau sampai kapan ya Yohanes 17 ayat ketiga ini. Yang lainnya berkata begini, kita tunggu. Sabar sejenak gak apa-apa.
Kita lihat minggu depan ya. Apa dia masih khotbahkan Yohanes 17 ayat ketiga. Ya. Terus kemudian minggu berikutnya. Minggu ke-7. Ya, dia khotbah lagi. Khotbahnya apa? Masih sama. Yohanes 17 ayat 3 saudara. Isinya apa? Lama-lama saudara hafal kan? Inilah hidup yang kekal itu. Bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Dan mengenal Yesus Kristus yang kau utus. Nah, kayak sekolah minggu tuh. Nancap ini pasti ini. Nancap. Pulang pasti nancap. Ya kan? Ketika mereka mendengar khotbah. Yang ke-7 saudara. Mereka kemudian berkata begini. Sudah cukup. Kita harus sampaikan kepada hamba Tuhan ini. Tapi karena mereka masih sungkan. Hamba Tuhan harus dihormati. Ya, jangan kurang ajar gitu kan. Mereka gak berani bicara secara langsung. Mereka sampaikan kepada para penatua dan majelis gereja. Mereka berkata kepada penatua dan para majelis gereja. Ini sudah 7 minggu. Khotbahnya hanya Yohanes 17 ayat ketiga. Jangan-jangan hamba Tuhan yang baru ini memang cuma tahu ayat itu aja. Dia lulusan mana sih selama ini? Coba perhatikan baik. Awalnya mereka berkata begini. Ayat ini penting. Lalu mereka berkata, ternyata ayat ini bukan hanya penting. Tapi juga sangat dalam. Tapi karena terus menerus mereka bosan. Kemudian mereka berkata, jangan-jangan hamba Tuhan ini cuma tahu Yohanes 17 ayat ketiga. Ayat yang lainnya gak tahu. Sehingga dia gak bisa khotbahkan ayat yang lainnya. Dan mereka sampaikan kepada para penatua dan majelis gereja. Kami minta kalian bicarakan dengan hamba Tuhan ini. Minggu depan kami tidak mau mendengar lagi Yohanes 17 ayat ketiga lagi. Maka penatua dan para majelis gereja kemudian datang. Memanggil hamba Tuhan itu. Lalu kemudian mereka bicara. Mereka bicaranya baik-baik. Dengan sikap yang sopan, menghormati. Mereka berkata begini. Pak Gembala. Kami sangat bersyukur kalau Pak Gembala. Boleh diutus untuk melayani di gereja ini Pak. Sudah 7 minggu kami mendengarkan khotbah Bapak. Dan kami merasa sangat diberkati. Ya kan? Sangat diberkati saudara. Tapi Pak boleh enggak kami tahu. Apa? Minggu depan kira-kira rencana Bapak khotbahnya apa sih, bagian mana? Ayat dari mana Pak? Ya kan? Lihat mereka tanya seperti itu. Lalu kemudian hamba Tuhan ini bertanya balik. Ketika saya khotbahkan 7 kali dari Yohanes 17 ayat ketiga. Dan di akhir khotbah saya selalu memberikan aplikasi yang sama. Kalau hidup kekal itu adalah mengenal Allah yang benar. Dan mengenal Yesus Kristus. Dan sekarang kita mengenal Allah, mengenal Yesus Kristus lewat firman-Nya. Melalui Alkitab. Maka untuk mengenal Allah kita mesti baca Alkitab. Lalu hamba Tuhan itu bertanya kepada para penatua dan majelis gereja. Apa kalian sudah membaca Alkitabmu? Para penatua dan majelis gereja sungkan. Karena ternyata mereka tidak membaca Alkitabnya. Mereka menjawab dengan tersipu malu. Belum Pak Gembala. Kami belum membaca Alkitab kami. Ya. Terus hamba Tuhan itu berkata begini. Kalau begitu minggu depan kamu tanya saya khotbah dari bagian mana. Saya masih ambil khotbah dari Yohanes 17 ayat ketiga. Isinya apa? Kok bisa bosan ya? Kok bisa bosan? Padahal itu penting sekali. Coba kalau kita nyanyi lagu ya. Tiap minggu lagu yang sama itu. Gak bosan tuh. Tapi kok firman kok bisa bosan ya? Padahal itu sangat esensi sekali. Yohanes 17 segitiga ini. Saudara, saya mesti mengenal Allah yang benar. Amin. Untuk mengenal Allah. Tidak perlu tunggu mujizat. Mulailah dengan membaca Alkitabmu. Amin. Haleluya. Saudara bisa menghargai Alkitabmu sebagai firman Allah. Saudara bisa menghargai
firman Allah di Alkitab ini sebagai perkataan Allah, sebagai perkataan Tuhan sendiri. Saudara tahu nggak? Dulu Alkitab itu tidak sembarangan orang bisa memperolehnya, bisa membacanya. Apalagi memilikinya, saudara. Bahasa tulisannya yang dipakai adalah bahasa Latin. Karena dulu Alkitab itu hanya boleh dimiliki oleh para pemimpin rohani. Gak boleh sembarangan orang memilikinya. Apalagi sembarangan ditafsirkan. Gak boleh diterjemahkan waktu itu. Selain bahasa aslinya, saudara. Dan yang bisa mengerti bahasa aslinya hanya para pemimpin gereja waktu itu. Para pastor, para pendeta, tanda petik, saudara. Tapi sekarang sudah sampai di tangan kita. Sudah terjemahkan ke dalam berbagai bahasa yang bisa kita mengerti. Dan saudara tahu, lewat semuanya itu sudah sampai di tangan kita, terjemahan bahasa itu. Itu mengalami pengorbanan berapa banyak anak Tuhan yang mati. Ya, berapa banyak darah yang tercurah. Itu bukan sesuatu yang gampang dan mudah. Karena itu mesti hargai Alkitab, saudara. Baca Alkitab, saudara. Untuk mengenal Dia sebagai Allah yang benar. Baca, belajar Alkitab. Haleluya. Amin. Karena ketika Anda belajar dari Alkitab, baca, Anda menghargai sebagai perkataan Allah sendiri. Anda sedang mempelajari tentang pribadinya. Dan dengan mempelajari pribadinya itu, Anda akan mengenal Dia. Jangan tunggu mujizat. Jangan tunggu mujizat. Mungkin kita tidak perlu mujizat. Kita hanya perlu mengenalkan Allah yang benar itu. Amin.